Masih di Arah Angin TVRI, malam hari kita masih membahas terkait dengan skandal beras oplosan yang tentunya nilai kerugian mencapai 99 triliun atau hampir 100 triliun rupiah. Saya langsung ke Pak Arief. Pak Arief, ada beberapa hal yang kemudian tadi bisa ditanggapi, apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Elisa tadi, beberapa diantaranya mekanisme distribusi SPHP-nya yang kemudian harus dievaluasi, dan beberapa hal yang kemudian tadi Mbak Elisa yang terkait dengan HET ya? Iya, penyelesaian HET. Ya, terus kemudian ada beberapa hal juga Pak Arief, ini Kementan kan sudah menindaklanjuti temuan ke kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Bagaimana kemudian progres dari langkah hukum yang kemudian dilakukan? Yang pertama mengenai beras SPHP. Ya. SPHP itu singkatan, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya. Jadi kalau lagi panen raya seperti bulan Maret, April, kita harus stop, ya, nggak perlu stabilisasi, karena kita sedang panen raya. Kecuali daerah tertentu, ya, misalnya Indonesia bagian timur, Papua pegunungan yang memang tidak ada impact dari panen raya, gitu ya. Kemudian SPHP itu tidak boleh dicampur. Jadi Badan Pangan Nasional sesuai kewenangannya menugaskan Bulog untuk melakukan stabilisasi menggunakan beras SPHP itu packaging 5 kilo. Oke. Kalau tadi Mbak Elisa sampaikan ada yang dicampur, digunting, ditemukan, itu murni itu pidana, itu nggak boleh. Karena masih ada celah karena tadi kerjasama antara Bulog dengan swasta untuk penyalurannya nih Pak. Iya, tapi itu nggak boleh. Saya tadi sebelum kesini saya barusan rapat dengan Dirut Bulog. Oke. Ya. Saya minta Dirut Bulog memastikan tidak boleh terjadi, ya, hal-hal yang kemarin itu menjadi salah satu review dari Badan Pangan kepada Bulog. Jadi Badan Pangan sudah melakukan review mengenai bantuan pangan, mengenai SPHP, lebih ke internal antara Badan Pangan dan Bulog, karena Badan Pangan yang menugaskan Bulog. Ya. Jadi SPHP tidak boleh dicampur. Yang berikutnya lagi langsung ke konsumen, ya, langsung ke konsumen itu bisa lewat outlet. Kemudian outlet itu sekarang terregister, ya, terregister. Kalau di Jakarta ini dinas yang urusannya pangan, ya, DKPKP, ya, itu memvalidasi outlet-outlet itu, ya. Kemudian memang sedang di-develop secara digital, jadi digital. Nggak ada cara lain, hari ini memang kita harus terkoneksi dengan digital, gitu ya. Ini juga registrasi apa semua seperti itu. Dan perbaikan proses itu masih terus dilakukan ya? Iya terus, tapi kita kan nggak boleh berhenti stabilisasi, ya. Kemudian kalau Pak Firman, saya sering presentasi di Komisi 4, pada waktu first semester itu memang waktunya Bulog itu serap ya. Pada waktu tinggi kita serap, nanti begitu lepas ini, apalagi akhir tahun, November, Desember, kemudian Januari, itu waktunya juga kita melepas. Jadi kapan kita menyerap Bulog ya, kapan menyerap untuk disimpan, kapan untuk melepas, itu juga harus pas timingnya. Jumlahnya ya, karena ini terkait dengan stabilisasi pasokan tadi. Jadi SPHP tidak boleh campur, langsung ke konsumen. Kemudian sekarang sedang dibentuk Kopdes Merah Putih, betul. Jadi mungkin nanti tanggal 21 Juli Pak Presiden berkenan launching di Klaten, ya, itu ada Kopdes Merah Putih. Kemarin saya udah 2 kali ke sana, kita juga udah siapkan salah satunya SPHP tadi. Itu juga sama, dibatasi juga maksimum 2 pack gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita kalau beli ya harusnya nggak lebih dari 2 pack gitu ya, karena 2 pack 10 kilo itu ya cukup lah untuk berikutnya beli lagi gitu ya. Nah memang ada pertanyaan, kalau nanti ngantri lagi, beli lagi, ngantri lagi, beli lagi, ya itu. Jadi memang kita nggak bisa hindari juga ya, maksudnya. Tapi biasanya harusnya di situ ada kasir, ada apa, dia kan tahu persis nih orang berulang-ulang atau. Tapi ya memang selalu ada, kita nggak bisa menafikan itu ada gitu ya. Kemudian berikutnya lagi mengenai HET, ya. Dulu itu HET waktu Pak Firman sebagai pimpinan di Komisi 4, HET itu hanya diberikan untuk intervensi pemerintah.
Jadi beras Bulog HET-nya berapa itu untuk stabilisasi harga eceran tertinggi. Kemudian tahun 2017, 2018 itu waktu itu ada Pak Enggar, Menteri Perdagangan, kemudian Pak Amran, Menteri Pertanian. Saya waktu itu di RUT ya, jadi saya ikut ada di situ. Itu memang merubah konsep HET. Jadi yang di pasar ini dibuat harga eceran tertinggi. Ya, dibuat harga eceran tinggi untuk beras gitu ya. Nah, apakah dengan harga 6.500 itu beras premium 14.900 itu masih masuk? Jawabannya masih. Jadi kami kan bulan April, saya sebagai Kepala Badan Pangan, saya kumpulkan seluruh stakeholders, kementerian, lembaga, asosiasi, kemudian jadi ada Serikat Petani Indonesia, HKTI, KTNA, asosiasi penggiling padi. Singkatnya sudah kita hitung ulang ya. Kalau 6.500 masih oke. Tapi pada saat gabah seperti hari ini, pada saat sudah peak season kemudian turun, gabah harganya di atas 7.500, itu mesti berpikir ulang. Nah, sebenarnya antar penggiling padi ini ada persaingan. Jadi misalnya Pak Firman beli 6.500, Mbak Elisa belinya 68, Mas Jaya beli 7.000, saya beli 72, Pak Firman ngebit lagi 74 gitu kan. Yang menang yang 74, ya pasti yang besar-besar. Jadi kalau Pak Firman tadi sebut 1-2 brand, 1-2, lah itu memang yang besar-besar. Karena working capitalnya berbeda dengan yang penggiling kecil-kecil, sehingga gabah itu akan lari ke sana. Nah, ini yang harus mungkin kita tata. Nanti teman-teman Komisi 4, besok saya juga diundang Pak Firman lagi nih di Komisi 4. Saya pasti akan jelaskan hal yang sama. Tetapi pada saat harga gabah 6.500 seperti perintah Pak Presiden itu cukup. Ya, kami udah hitung semua. Tapi begitu angkanya 75, harusnya nih setiap penggiling padi yang membeli gabah itu harusnya sudah bisa mengukur sampai di batas maksimum berapa supaya HET itu tidak terlampaui. Jadi nggak boleh nih. Memang petaninya seneng, kita juga seneng petani itu pasti, atau di hulu nih seneng. Tapi begitu dia 8.000, kemudian mengurangi timbangan, itu nggak boleh. Begitu 8.000 brokernya dinaikkan, itu nggak boleh. Jadi kita yang hak-hak yang betul-betul mesti clear gitu, Mas Jaya. Saya tanyakan ke Pak Firman. Pak Firman, untuk HET ini apakah masih wajar atau seperti apa kalau dari DPR sendiri? Kalau kita melihat HET yang ditetapkan pemerintah, pengalaman kami kan pemerintah sangat cermat untuk menetapkan itu. Tapi memang salah satu kelemahan di negeri kita ini, setelah dibubarkannya Bulog itu menjadi Perum, dan kemudian kita menganut sistem pasar bebas, ini memang sulit. Siapapun akan mengalami kesulitan rupiah. Karena yang saya Pak Arif tadi betul, akhirnya berkompetisi antara Bulog sebagai lembaga pemerintah yang dikendalikan Pak Arif ini, kemudian dengan swasta, ini tidak mampu bersaing. Contoh tadi yang sampaikan mengenai SPHP. Kami juga menelusuri ke lapangan. Ternyata ketika Bulog mendapatkan penugasan, Bulog kan juga tidak melaksanakan sendiri, ada mitra di situ. Ada mitra-mitra. Nah, ketika mitra itu ada kewajiban untuk mengedrop di outlet yang namanya RPK ketika itu namanya, itu ada yang tidak jujur, yang harusnya di-ngedrop 1 ton, kemudian hanya menyerahkan 0,5 ton, yang lainnya dioplos atau dijual ke tempat lain untuk menjadi harga yang lebih bagus, karena harganya harga ditetapkan pemerintah tadi. Yang kedua, mengenai masalah kebijakan yang 6.500 tadi, sebetulnya sudah cukup bagus. Petani sudah merasakan betul bahwa ini merupakan satu hal yang terjadi dalam sejarah, belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Saya di Komisi 4 ini udah 21 tahun, 21 tahun. Saya 5 periode itu di Komisi 4. Jadi ngerti betul. Dengan 6.500 lebih daripada cukup. Hanya persoalannya adalah ketika dengan harga 6.500 dihadapkan kepada pelaku usaha swasta ini, petani pun juga tidak semuanya jujur. Sudah ditolong pemerintah, dengan itu petani tidak jujur. Ketika ada pemain yang datang, perusahaan-perusahaan, kemudian Bulog membeli 6.500, pemerintah membeli 6.500, dinaikkan menjadi 6.000, bergeser. Betul disampaikan Pak Arif tadi. Ini semua fakta yang saya temukan di lapangan. Seperti itu. Nah, kemudian persoalannya adalah ketika terjadi seperti itu, siapa yang harus mengawasi? Karena ini sistem pasar bebas. Mereka tidak melanggar aturan hukum manapun, karena itu yang namanya persaingan bebas. Apakah
orang beli lebih mahal, itu akan ditangkap. Apakah petani menjual tidak kepada Bulog, itu juga mau ditangkap, kan tidak juga. Nah ini, ayo sama-sama memang kita tata ulang, tata kembali, bagaimana sistem distribusi pangan ini supaya betul-betul, dan petani juga harus memberikan perlu ada edukasi dan perlu ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya sudah melindungi para petani kita. Itu faktanya seperti itu. Mbak Elisa, artinya dengan HET saat ini begitu, apakah ini sudah sesuai dan bagaimana kemudian di sistem pasar bebas melakukan pengawasan yang benar-benar ini terkait dengan apa yang tadi kemudian disampaikan oleh Pak Firman tadi? Ya sebetulnya memang penyesuaian HET ini kan cukup rigid ya kalau di Indonesia ya, karena kan harga-harga di masyarakat itu kan naik setiap bulan aja kita inflasi gitu kan. Nah, sementara HET ini bisa aja diperbaharui itu berapa tahun sekali gitu. Jadi memang ada perbedaan kecepatan kenaikan. Nah, jadi makanya seringkali harga di pasar itu lebih dari HET dan ini kan biasanya suka diprotes oleh masyarakat gitu. Kok saya membeli barang ini nggak sesuai HET-nya, itu kan bukan cuma beras ternyata kan, yang masyarakat beli di atas HET itu minyak goreng gitu, terus juga pupuk, gas gitu. Jadi memang itu karena memang kondisinya seperti itu. Jadi terkait dengan yang mekanisme pasar bebas sebetulnya gini, selama ini kan memang di Indonesia 90% volume beras itu dikenakan oleh swasta. Pemerintah kurang lebih hanya menyerap 10%-nya aja. Nah sehingga harga ini akan ditentukan oleh yang memegang stok terbanyak. Dan ini tidak ada datanya, jadi kita tidak bisa menelusuri pergerakan beras ini. Kita hanya tahu di sisi hulunya aja. Misalkan sentra produksi padi misalkan di Jawa Barat menghasilkan sekian juta ton, ini sekian juta ton. Nah tapi ketika sudah sampai ke penggilingan, terus juga sampai ke ya bandar gitu ya, middleman gitu. Nah kita nggak tahu ini berapa yang dikendalikan oleh mereka gitu. Jadi kita tidak bisa menelusuri sampai ke situ. Nah sehingga terkadang harga di pasar itu tidak mencerminkan suplai sesungguhnya. Karena asimetris informasi tadi. Nah mungkin ke depan kita sudah saatnya berbenah. Dimulai dengan adanya penyediaan basis data tadi. Yang bisa menelusuri dari hulu sampai ke hilir. Karena bagaimanapun beras ini kan komoditas strategis, politis juga, menentukan kestabilan sebuah negara gitu. Bahkan ada beberapa fenomena seperti Arab Spring itu sampai rezimnya jatuh gitu kan, gara-gara pangannya bergejolak. Nah makanya ini perlu dijaga gitu. Jadi ini tidak bisa betul-betul mekanisme pasar bebas. Pemerintah harus tetap memberikan intervensi. Kalau terkait HET harus disesuaikan seperti apa? Fleksibilitas tadi. Ya, jadi misalkan batas misalkan 5% atau 10% gitu. Jadi ada fleksibilitas di situ sehingga penjual mereka tidak takut menjual di atas HET selagi itu masuk dalam range fleksibelnya itu. Baik. Karena kalau misalkan di atas itu mereka ada ketakutan juga untuk menjualnya karena takut nanti jadi temuan. HET harus disesuaikan juga Pak Arief, salah satunya yang kemudian menjadi PR. Tapi yang kemudian tadi belum dijawab Pak Arief terkait dengan tindak lanjut temuan kemudian ke kepolisian, dari Kementan ke Kejaksaan Agung juga, sejauh ini progresnya seperti apa? Ya mesti diberikan kepada tupoksinya, jadi bisa Satgas Pangan yang menjelaskan, bukan Kepala Badan Pangan. Kalau Kepala Badan Pangan nanti jawabnya salah. Kalau saya bisa jelaskan mengenai HET, cadangan pangan pemerintah gitu ya. Tadi Pak Firman tadi sebut mengenai intervensi. Jadi kalau ada koordinasi terkait hal ini kan sebetulnya? Iya. Jadi kita semua ada Perpres 139. Jadi Menko di bidang pangan, Pak Zulkifli Hasan itu memang mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga termasuk Badan Pangan. Jadi Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan, Karantina dan lain-lain itu di bawah Pak Menko Pangan, ya dulu di bawah Menko Perekonomian. Nah, mengenai cadangan pangan pemerintah tadi, ya Pak Firman ini yang salah satu inisiator dan penggodok Badan Pangan sebenarnya. Jadi beliau itu paham sekali. Mau panen, tidak panen, La Nina, El Nino, kita itu tetap harus punya cadangan pangan. Cadangan pangan pemerintah ini saat ini misalnya beras ada 4,2 juta ton gitu ya. Ada yang transfer dari 2024, kemudian ada yang masuk 2,7 juta ton masuk ke Bulog. Ya,
ini waktunya kita untuk melakukan intervensi. Jadi pada saat harga itu tinggi, ya kita harus melakukan intervensi. Tapi pada saat harga itu rendah, seperti panen raya, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, jadi intervensi yang dilakukan hari ini adalah Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui untuk stimulus ekonomi 2 bulan, 18,27 juta KPM, 10 kilo 2 bulan. Ini mau diberikan one shot. Ya. Kurang lebih itu angkanya 5 triliun. Okay. Yang satu lagi adalah tadi SPHP sampai dengan akhir tahun itu sekitar 1,3 juta ton. Nah, kenapa tadi saya bersama Dirut Bulog? Ya, karena saya rasa ini dalam waktu 1-2 bulan ini intervensinya harus masif. Oh, intervensinya harus masif? Harus. Kan teman-teman anggota DPR Komisi 4 ini kan hampir setiap hari komunikasi gitu kan. Kadang-kadang dari Sulawesi Tengah, kadang-kadang dari Papua, kadang-kadang itu apalagi beliau-beliau ini sekarang kan masuk. Malah saya kemarin di Komisi 4 minta secara langsung ke Bu Ketua, Bu Titi, Bu minta tolong teman-teman yang Komisi 4 ini kalau pas lagi reses atau lagi di dapil masing-masing sambil liatin dong bantuan pangan sama ini. Jadi saya yang minta supaya mekanisme pengawasan itu ada. Lain kalau misalnya Pak Firman CS itu ada di lapangan tuh ngasih koreksi itu, kita kementerian lembaga itu pasti lain gitu ya mengerjakannya gitu ya. Lain dalam arti? Loh, karena beliau-beliau ini kan memang ke lapangan terjun secara langsung. Loh iya. Ya. Jadi Pak Firman saya cerita soal gabah, soal beras begini, Pak Firman juga di lapangan. Kalau beliau WA saya nih loh, penggilingan padi yang berbasis petani modern nih WA ke saya gitu itu. Pengawasan secara langsung dilakukan. Iya, dan hampir nggak ada batas. Jadi Pak Firman kalau mau telepon jam 10, jam 11 malam juga kita udah biasa. Nah, ini kan keren gitu ya. Ini kan keren ya. Jadi supaya apa yang dicita-citakan Pak Presiden Prabowo hari ini mengenai swasembada, Astacita, ya ini benar-benar end to end itu dapat. Ini nggak bisa ego sektoral. Ya, jadi kementerian teknis leading sektor untuk produksi, kemudian Badan Pangan pasca panen, BUMN itu kan juga dengan Badan Pangan gitu ya. Kemudian private sector nggak boleh ditinggal, private sector juga. Jadi Bulog itu bisa masuk 2,7 juta itu ya dibantu sama penggiling padi karena Bulog belum punya infrastruktur untuk menyerap 2,7 juta dalam waktu 3-4 bulan gitu ya. Jadi ini sebenarnya memang sambil jalan. Kalau dulu Pak Dirut Bulog yang lama cerita Pak Bayu tuh ini ibarat pesawat ya. Sambil terbang sambil diperbaiki itu ini maksudnya. Jadi kita sambil serap kemudian kita juga mempersiapkan anggaran gitu ya. Kemarin perbaikan sistem segalanya harus segera dilakukan begitu. Sedikit saya mau singkat saja sebelum komplit. menarik soalnya intervensi tadi. Nah, intervensi itu juga harus dilakukan cepat. Oleh karena itu marilah kita dari pemerintah itu masing-masing disiplin dengan tupoksinya. Sehingga kalau terjadi kekosongan di pasar, siapa sih yang punya otoritas untuk melakukan intervensi? Ya Badan Pangan. Punya otoritas, jangan sampai orang yang bukan tupoksinya jangan dulu, tunggu. Nah ini nggak boleh. Nah ini yang terjadi seperti itu, sehingga terjadi kekosongan di pasar, keburu harga itu sudah mulai naik. Menarik, disiplin disiplin sesuai dengan topoksinya, meskipun tadi juga katakan jangan kepentingan ego sektoralnya itu. Kalau Pak Arif sudah dilakukan. Orang Jogja terlampau halus. Kita masih bahas karena ini yang kemudian kita tunggu ada terkait dengan tindak lanjut masalah beras oplosan ini. Usai jeda, kita masih akan kembali, tetap bersama kami.